Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi Immanuel Ebenezer ke Kejaksaan. Mantan Wamenaker tersebut siap disidang dan menunggu waktu dari pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ke Jaksa Penuntut Umum. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lain hadir dalam pelimpahan ini. Setelah berkas dilimpahkan, Noel tinggal menunggu waktu persidangan. Ya, terima kasih. Hari ini sudah P21, tinggal kita nunggu jadwal sidang. Itu. Salam hormat buat kawan-kawan media semua. Kuasa hukum Noel Lambok Gultom mengatakan dengan selesainya pelimpahan ini maka penyidikan perkara Noel telah usai. Lambok menyebut penyidik menjerat Noel dengan pasal yang berkaitan dengan pemerasan dan gratifikasi. Selagi saya dampingi bahwa klien kita tidak ada melakukan pemerasan. Tidak ada melakukan pemerasan, terlebih lagi menyangkut soal kerugian negara. Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer menjadi tersangka pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemenaker. Noel ditangkap melalui operasi senyap KPK. Komisi Anti Rasuah pun telah menyita sejumlah barang bukti dari tangan Noel berupa sejumlah kendaraan mewah yang terdiri dari roda 2 dan roda 4. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah membuka peluang bagi koperasi dan usaha kecil menengah untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sektor pertambangan. Kebijakan itu disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Ferry Juliantono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pemerintah tengah menyiapkan aturan teknis pengelolaan tambang khusus bagi koperasi dan UKM yang ditargetkan rampung Januari 2026. Saat ini aturan tersebut masih diharmonisasi dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar tidak tumpang tindih. Minat koperasi dan UKM untuk mengelola tambang dinilai tinggi, termasuk pengelolaan sumur minyak rakyat yang telah berusia tua. Khusus koperasi dan UKM, luas wilayah izin usaha pertambangan dibatasi maksimal 2.500 hektar. Kami Kementerian Koperasi mendorong supaya koperasi-koperasi bisa terlibat dalam pengelolaan sumur minyak rakyat atau sumur-sumur tua, kemudian juga bisa mengelola tambang dan mineral, dan juga bisa ikut terlibat dalam pengelolaan penyediaan bahan-bahan yang bisa dipergunakan untuk energi terbarukan. Polisi memeriksa 8 saksi pembunuhan anak politisi PKS Cilegon termasuk keluarga dan tetangga korban. Kesimpulan sementara kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polres Cilegon sudah memeriksa 8 saksi terkait pembunuhan Muhammad Axel Harman Miller, anak 9 tahun putra politikus PKS Cilegon Maman Suherman. Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan 8 saksi tersebut diantaranya terdiri dari pihak keluarga serta tetangga yang tinggal di sekitar kediaman korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tidak ada barang-barang milik pemilik rumah yang hilang. Kesimpulan sementara kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polisi belum bisa mengungkap motif pelaku dalam melakukan pembunuhan dan masih menyelidiki tanda-tanda pelaku masuk ke dalam rumah. Sebelumnya korban ditemukan ayahnya menderita luka tusuk di sekujur tubuhnya dan langsung dibawa ke rumah sakit di kota Cilegon. Namun nyawa korban tidak bisa terselamatkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi membongkar praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Timur. Polisi sudah menetapkan 7 orang tersangka. Satpam, ini lihat. Dua. Sama kepalanya sama mana? Dandru. Polda Metro Jaya mengungkap praktik aborsi ilegal yang beroperasi di sebuah unit apartemen di kawasan Jakarta Timur. Praktik aborsi ilegal tersebut dipromosikan secara online melalui 2 website. Kegiatan haram ini telah berlangsung sejak tahun 2022 dan telah melayani 361 pasien.
rata-rata yang melakukan aborsi itu adalah yang tidak menginginkan anak tersebut, ya, ataupun hamil di luar nikah. Ini rata-rata pasien yang melakukan ataupun yang aborsi di klinik aborsi tersebut. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dan memeriksa beberapa orang saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kepolisian Goa menangkap seorang mahasiswa yang diduga mencabuli bocah perempuan di bawah umur di sebuah villa. Penangkapan diwarnai tangisan ibu pelaku yang menolak anaknya ditangkap. Mungkin ku jelaskan atau mungkin menangis. Ku tanya dulu. Ku tanya dulu ibu. Kaki dan jangan bikin riuh. Ibu dari pelaku pencabulan bocah perempuan di bawah umur ini menangis histeris saat anaknya ditangkap petugas Satreskrim Polres Goa di rumahnya di Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu pelaku tidak terima anaknya ditangkap polisi. Bahkan ibu pelaku mengikuti dan berusaha menghalangi petugas yang akan membawa anaknya ke kantor polisi. Meski diwarnai penolakan, polisi tetap membawa pelaku ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Goa untuk dilakukan pemeriksaan. Pencabulan terjadi saat pelaku mengajak korban yang masih berusia 16 tahun untuk berlibur ke wisata Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Namun bukannya membawa korban ke tempat wisata, pelaku justru membawa korban ke sebuah villa dan memaksa korban melakukan hubungan layaknya suami istri. Pelaku menjemput korban di dekat rumah korban, kemudian pelaku membawa korban ke Malino. Setelah itu pelaku memesan villa dan mengajak korban masuk ke dalam villa. Setelah itu pelaku berbincang dengan korban dan setelahnya itu pelaku menyetubuhi korban. Itu berapa kali? Sebanyak 1 kali. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kejadian dramatis terjadi di parkiran sepeda motor Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua. Seorang ibu mendadak melahirkan anaknya di atas aspal hanya beberapa detik setelah turun dari motor. Seorang mama hamil yang dibonceng motor oleh suaminya terjatuh di lahan parkir di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua akibat kontraksi kuat. Teriakan minta tolong dari area parkir membuat tim IGD berlari keluar membawa ranjang dorong. Momen heroik seorang bidan naik ke atas ranjang dorong dan berusaha menolong sang emak untuk melahirkan dengan sempurna viral di media sosial. Kita lihat ibunya memang sudah terbaring, dalam kondisi terbaring, dan bayinya tuh memang sudah keluar dengan tali pusatnya. Terus kita angkat dengan bayinya pelan-pelan ke tempat tidur, lalu kita masukkan ke IGD. Kini ibu serta bayi dalam kondisi baik dan dirawat di rumah sakit guna pemulihan. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan.